Halo adik-adik, seperti biasa kita berjumpa lagi. Nah, pada perjumpaan kita kali ini kita akan membahas soal-soal IPS untuk kelas 8 bab 4 mengenai perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, seperti biasa, jika adik-adik tidak keberatan selama menonton video ini, jangan di-skip iklannya ya, karena dari iklan itu kakak mendapat sedikit penghasilan. Jadi hitung-hitung sebagai tambahan uang jajan bagi kakak ya. Terima kasih kakak ucapkan bagi pengertiannya adik-adik. Nah, kakak juga ingin menyampaikan permaklumannya ya bagi adik-adik apabila adik-adik di beberapa video kakak salah menyebutkan tertukar gitu pelajaran IPS tapi kakak sebutkan sebagai pelajaran IPA. Jadi mohon dimaklumi ya, karena kakak juga sebagai manusia yang mungkin bisa berbuat kesalahan. Jadi masalah seperti itu tidak usah diperbesar ya. Nah, oke, kita langsung masuk saja ke soal pembahasannya. Yang pertama ke halaman 196, aktivitas kelompok. Jadi kita disuruh mencari referensi tentang latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia menggunakan ensiklopedia, buku di perpustakaan, ataupun internet. Dengan menggunakan berbagai sumber, jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang A, daya tarik apa saja yang mendorong kedatangan bangsa barat ke Indonesia? Lalu yang B, faktor pendorong apa saja yang menyebabkan bangsa-bangsa barat datang ke Indonesia? Kemudian tuliskan hasil diskusimu pada tabel berikut. Tinggal dicatat di sini ya. Yang pertama dulu yang A, daya tarik apa saja yang mendorong kedatangan bangsa barat ke Indonesia? Jadi yang pertama itu Indonesia kaya akan rempah-rempah. Kemudian yang kedua, Indonesia juga kaya akan kekayaan alam. Dan yang ketiga, letak Indonesia yang strategis dalam perdagangan internasional. Kemudian yang B, faktor pendorong apa saja yang menyebabkan bangsa-bangsa barat datang ke Indonesia? Jadi yang pertama ada motivasi 3G, yaitu gold, glory, sama gospel. Yang kedua itu adanya revolusi industri. Dan yang ketiga adanya teori heliosentris, yang artinya matahari sebagai pusat tata surya, yang diajukan oleh Nicolaus Copernicus. Ia mengatakan bahwa bumi itu bulat dan merupakan salah satu benda antariksa yang berputar mengelilingi matahari. Ada di halaman 205, aktivitas kelompok. Yang pertama, bentuklah kelompok dengan anggota 4-5 orang. Yang kedua, perhatikan teks berikut ini. Cengkeh merupakan salah satu hasil utama masyarakat Maluku. Hasil perkebunan tersebut merupakan tanaman ekspor yang sangat dibutuhkan masyarakat Eropa. Perusahaan dagang Belanda, VOC, berusaha menguasai perdagangan tersebut. Rakyat hanya diperbolehkan menjual hasil perkebunan tersebut kepada VOC. Para pedagang lain tidak diperbolehkan membeli hasil perkebunan dari rakyat tersebut. VOC telah melakukan penguasaan perdagangan di Maluku atau disebut praktik monopoli. Berdasarkan teks tersebut, diskusikanlah
Yang pertama, siapa yang paling berkuasa menentukan harga beli kepada petani? Jawabannya tentu VOC. Yang kedua, siapa yang paling menentukan harga jual kepada pedagang lain? Juga jawabannya VOC. Karena VOC itu dia menerapkan praktik monopoli, artinya dia yang menguasai pasar. Dia yang menentukan harga beli kepada petani, dia juga yang menentukan harga jual kepada pedagang lain. Yang ketiga, bagaimana nasib pedagang lain yang sama-sama ingin berdagang komoditas tersebut? Nasib pedagang lain yang ingin berdagang komoditas cengkeh jelas sengsara dan tidak menentu. Hal tersebut terjadi karena mereka harus rela menjual rempah-rempah dengan harga jual yang sangat rendah, dan VOC akan menjual rempah-rempah tersebut dengan harga yang sangat tinggi. Dan pengaruh yang begitu kuat bangsa Belanda dalam memonopoli produk hasil pertanian, khususnya cengkeh di Indonesia, membuat rakyat tidak bisa berbuat apa-apa. Nomor 4 kita lewati saja ya. Lanjut lagi ke halaman 210. Sama aktivitas kelompok. Belanda melakukan kerja paksa di berbagai daerah. Untuk mengetahui bentuk kerja paksa di daerah lain, kalian dapat melakukan kegiatan berikut ini. Poin 1 sampai poin 4 kita lewati saja. Jadi intinya menceritakan kegiatan kerja paksa pada masa Belanda. Yang pertama, nama proyeknya, tempat, lalu bentuk kerja paksa. Yang pertama ya, tadi nama proyek yaitu pembuatan senjata. Tempatnya ada di Surabaya dan Semarang. Bentuk kerja paksanya yaitu kerja rodi. Lalu nomor 2, nama proyeknya pembuatan jalan raya Anyer sampai Panarukan. Tempatnya di Anyer sampai Panarukan. Bentuk kerja paksanya sama kerja rodi. Nama proyek yang ketiga adalah pembuatan pangkalan armada. Tempatnya di ujung Kulon atau Banten. Lalu bentuk kerja paksanya sama juga kerja rodi. Yang keempat, proyek pembuatan benteng pertahanan Belanda. Tempatnya itu di Mr. Cornelis yang sekarang kita kenal sebagai Jatinegara. Sama bentuk kerjanya juga kerja rodi. Ke halaman 221, aktivitas individu. Jadi kita disuruh mencari artikel atau bacaan baik di buku, majalah atau internet yang menceritakan tentang perlawanan rakyat terhadap VOC. Kita disuruh memilih salah satu, lalu membuat rangkuman, juga memuat latar belakang proses dan akhir perlawanan tersebut. Jadi di sini kakak memilih perlawanan Banten terhadap VOC. Yang pertama adalah latar belakangnya. Jadi kerajaan Banten dengan VOC itu berselisih paham sudah sejak lama. Perselisihan antara kerajaan Banten dengan VOC terjadi sejak kedatangan VOC yang menerapkan perdagangan monopoli yang merugikan Kesultanan Banten. Sultan Ageng ingin menjadikan Kesultanan Banten sebagai kerajaan Islam terbesar dan menjadikan Banten sebagai pelabuhan terbuka. Persaingan dagang dan saling berebut jalur pelayaran di Selat Sunda tidak dapat dihindarkan antara kerajaan Banten dengan VOC. VOC memblokade ya, pelabuhan Banten agar perdagangan Banten lumpuh. Lalu prosesnya,
Naiknya Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651 memberi harapan besar akan bangkitnya perdagangan Banten. Sultan Ageng Tirtayasa pula lah yang paling berani menentang kelicikan VOC. Namun pada tahun 1683, VOC menerapkan strategi divide et impera atau politik adu domba untuk mengadu antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan Sultan Haji atau Sultan Abu Nasar Abdul Kahar, putra Sultan Ageng sendiri ya. Terjadi perang antara ayah dengan anak. Sultan Ageng Tirtayasa dibantu oleh rakyat Banten dan Sultan Haji dibantu oleh Belanda. Karena Sultan Ageng bersama rakyat Banten kalah dalam hal persenjataan, maka perang dimenangkan oleh Sultan Haji bersama Belanda. Sultan Ageng ditangkap pada tahun 1683. Akhirnya pada tahun 1692, Sultan Ageng meninggal dunia. VOC meminta kompensasi atas kemenangan Sultan Haji, yaitu dengan penandatanganan perjanjian dengan Belanda. Pada intinya, perjanjian itu berisi kerajaan Banten harus menyerahkan Cirebon kepada VOC. Monopoli lada di Banten dipegang oleh VOC dan menyingkirkan para pedagang Persia, India, dan juga Cina atau Tiongkok. Selain itu, Banten harus membayar sebesar 600.000 ringgit apabila ingkar janji, dan pasukan Banten yang menguasai daerah pantai dan pedalaman Priangan segera ditarik kembali. Isi perjanjian ini disetujui oleh Sultan Haji. Lalu akhir perlawanannya, dengan kematian Sultan Ageng dan berkuasanya Sultan Haji di bawah pengaruh VOC, tidak membuat semangat rakyat Banten untuk melawan menjadi redup. Semangat ini datang karena Sultan Ageng yang mengajarkan untuk menjaga kedaulatan dan mempertahankan tanah air. Fakta tersebut didukung oleh perlawanan terhadap VOC pada tahun 1750 yang dipimpin oleh Ki Tapa dan Ratu Bagus. Perlawanan ini membuat VOC kewalahan meskipun akhirnya dapat dipadamkan juga. Aktivitas individu selanjutnya di halaman 230. Jadi di sini ada tabel nama tokoh, peran dalam peristiwa, nilai keteladanan. Jadi kita disuruh membaca atau mencari tentang perlawanan atau perang yang terjadi di berbagai daerah Indonesia, lalu mencermati setiap tokoh yang berperan dalam peristiwa tersebut, kemudian mencatat dalam tabel. Yang pertama, nama tokohnya adalah Thomas Matulesi atau Patimura. Peran dalam peristiwanya adalah memimpin perlawanan terhadap Belanda di daerah Saparua yang berhasil menguasai benteng Belanda dan menewaskan Residen Vandenberg. Nilai keteladanan yang dapat kita ambil, yang pertama adalah jiwa pemberani tanpa kenal takut, lalu juga pantang menyerah. Tokoh yang kedua adalah Tuanku Imam Bonjol. Perannya dalam peristiwa adalah memimpin perlawanan kaum Padri kepada Belanda pada tahun 1821. Nilai keteladanannya, yang pertama agamis dan rajin beribadah, kemudian pemberani dan juga pantang menyerah. Tokoh yang ketiga ada Pangeran Diponegoro. Perannya adalah dia memimpin rakyat Yogyakarta
melawan pemerintah Hindia Belanda karena Belanda itu terlalu ikut campur dalam urusan etiket dan tata upacara di Keraton Yogyakarta. Nilai keteladanan yang dapat kita ambil adalah yang pertama, teguh dalam berkeyakinan, kedua, membela kepentingan rakyat, ketiga, pantang menyerah dan gigih dalam berjuang, yang keempat adalah pemberani. Lalu ada Tengku Umar. Perannya adalah memimpin rakyat Aceh melawan pasukan Belanda yang akan menguasai Kesultanan Aceh. Nilai keteladanannya adalah pintar dan ahli dalam berstrategi perang, kedua, dekat dengan rakyat, dan yang ketiga juga pemberani dan pantang menyerah. Yang kelima, Sisingamangaraja ke-12. Perannya adalah memimpin rakyat Sumatera Utara menghadapi Belanda pada tahun 1877. Nilai keteladanannya adalah cinta tanah air, serta pantang menyerah dan juga pemberani. Yang keenam ada Pangeran Antasari. Perannya memimpin rakyat Banjar melawan pasukan Belanda di Pulau Kalimantan pada tahun 1862. Nilai keteladanannya dekat dengan rakyat, pantang menyerah, pemberani. Yang ketujuh, Raja Buleleng, yaitu I Gusti Ngurah Made Karangasem. Perannya memimpin rakyat Bali dan melakukan puputan jaga raga terhadap Belanda. Nilai keteladanannya teguh hati, cinta tanah air, juga pemberani dan pantang menyerah. Aktivitas kelompok halaman 232. Kalian telah mempelajari perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah dalam menentang kolonialisme dan imperialisme. Buatlah kelompok dengan anggota 4-5 orang. Diskusikan faktor-faktor penyebab kegagalan perlawanan mengusir penjajah di berbagai daerah tersebut. Tuliskan hasil diskusimu dalam format berikut ini. Jadi yang pertama, faktor penyebab kegagalan dalam melawan atau mengusir penjajah di berbagai daerah adalah perjuangan masih bersifat kedaerahan. Ini yang di bawah penjelasannya ya. Jadi, sebelum masa atau sebelum tahun 1908, bangsa Indonesia belum menyadari pentingnya persatuan dan kesatuan. Para pejuang di Nusantara saat itu berjuang sendiri-sendiri secara terpisah di beberapa daerah. Mereka hanya mementingkan kebebasan dari daerah atau kerajaannya masing-masing, sehingga tidak semua kekuatan bisa bersatu dalam satu waktu. Baru setelah berdirinya Budi Utomo, para pemuda mulai sadar bahwa hal yang sangat penting dalam perjuangan mencapai kemerdekaan adalah persatuan dan kesatuan. Andai saja persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sudah tercipta dari awal, mungkin bangsa Indonesia bisa merdeka lebih cepat dari penjajah. Yang kedua adalah divide et impera atau politik adu domba. Penjelasannya, taktik ini paling sering dilakukan Belanda atau penjajah lain, yaitu dengan mengadu domba beberapa kerajaan agar berperang satu dengan yang lainnya, atau mengadu domba antara penguasa pribumi dengan rakyatnya. Cara ini cukup efektif dalam melemahkan perjuangan rakyat Indonesia saat itu karena adanya sifat fanatisme pada golongan dan sukunya. Maka bangsa Indonesia dengan mudah diadu domba. Perang Padri merupakan salah satu contoh keberhasilan Belanda dalam mengadu domba pribumi.
Faktor yang ketiga adalah belum terwujudnya nasionalisme di Indonesia. Penjelasannya, dalam sejarahnya memang wilayah Nusantara terdiri atas banyak kerajaan, baik besar maupun kecil, sehingga tidak ada identitas kebangsaan yang satu, sehingga pola kenegaraannya masih berdasarkan kedaerahan dan suku bangsa. Tetapi setelah adanya Sumpah Pemuda tahun 1928, mulailah muncul jiwa nasionalisme dalam berbangsa. Yang keempat, teknologi senjata yang masih tradisional. Persenjataan yang digunakan masih kalah modern dan canggih dibandingkan dengan lawan. Para pejuang masih mengandalkan senjata yang masih sederhana, seperti bambu runcing. Sedangkan senjata para penjajah sudah canggih dan modern, seperti senapan dan meriam yang jelas lebih menguntungkan ketika berlangsung perang daripada persenjataan rakyat Indonesia. Ini D-nya hapus ya. Menguntungkan. Lalu 5, taktik dan perencanaan yang masih lemah. Perjuangan masih belum menggunakan strategi atau taktik perang, belum terorganisir, masih mengandalkan kekuatan fisik dan persenjataan. Dalam melakukan suatu serangan, seringkali tidak direncanakan dengan matang dan perhitungan yang tepat, sehingga terjadi kekurangan senjata dan kehabisan bekal akomodasi lainnya. Lalu yang keenam, tingkat pendidikan pribumi kala itu masih sangat rendah, sehingga mudah dihasut oleh Belanda. Banyaknya rakyat Indonesia yang membelot dengan memberikan dukungan terhadap Belanda dikarenakan tergiur iming-iming materi dan jabatan sebagai pegawai pemerintah. Yang ketujuh, sangat bergantung pada pemimpin. Karena tidak banyak orang yang berpendidikan dan berjiwa pemimpin, maka perlawanan akan terhenti jika pemimpin mereka tertangkap. Dan yang kedelapan, faktor yang terakhir adalah terserang penyakit ketika perang. Wabah penyakit sangat mengganggu ketika perang berlangsung. Pengetahuan terhadap bagaimana mengobati suatu penyakit dan ketersediaan akan obat-obatan juga menjadi andil gagalnya perlawanan rakyat terhadap penjajah. Lanjut lagi ke halaman 238. Kita disuruh membuat kelompok dengan anggota 4-5 orang, lalu berkunjung ke perpustakaan atau mencari lewat buku, internet, dan lain sebagainya tentang perkembangan berbagai organisasi etnis kedaerahan dan keagamaan pada masa perkembangan pergerakan nasional. Kita diskusikan bagaimana perkembangan organisasi tersebut, lalu dirangkum dan ditulis dalam tabel ini ya. Yang pertama itu adalah Jong Java. S merupakan singkatan dari sejarah kelahiran ya. Jadi sejarah kelahirannya merupakan organisasi kepemudaan yang dulunya bernama Trikoro Darmo. Kemudian berubah menjadi Jong Java pada tanggal 12 Juni 1918 dalam Kongres 1 di Solo. T-nya tujuan mencapai Jawa Raya dengan pengokohan rasa persatuan antara pemuda-pemuda Jawa, Sunda, Madura, Bali, dan juga Lombok. B-nya bentuk perjuangan melalui diplomasi, kesenian, dan pengetahuan.
Organisasi yang kedua adalah Trikoro Darmo. Sejarahnya yaitu Trikoro Darmo dirintis oleh R. Satiman Wiryo Sanjoyo, Kadarman, dan Sunardi pada tanggal 7 Maret 1915 di Jakarta. Tujuannya mempersatukan para pelajar pribumi dan mengembangkan minat pelajar pribumi di berbagai bidang, di antaranya kesenian, bahasa nasional, dan pengetahuan umum. B. Bentuk perjuangannya diplomasi dan organisasi. Yang ketiga ada Jong Islaminten Bond. Sejarahnya didirikan oleh pemuda atau pelajar Islam tanggal 1 Januari 1925 di Jakarta. Tujuannya dibentuk untuk belajar agama Islam bagi pelajar Islam dan menumbuhkan persatuan dan persaudaraan bagi para terpelajar Islam se-Nusantara. Bentuknya, bentuk perjuangannya, keagamaan dan pendidikan. Yang keempat ada Perkumpulan Pemuda Kristen atau PPK. Sejarahnya pada awal berdiri tahun 1920 bernama Muda Kristen Jawi dalam bahasa Jawa. Kemudian diubah menjadi Perkumpulan Pemuda Kristen atau PPK dalam bahasa Indonesia. Tujuannya, organisasi ini bertujuan untuk membina iman para pemuda Kristiani dan juga menjadi wadah untuk saling berbagi pengalaman dalam keseharian sebagai Kristiani dan mempererat pemuda Kristiani. Bentuk perjuangannya, keagamaan dan pendidikan. Yang kelima ada Muhammadiyah. Sejarahnya, pendiri Muhammadiyah adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 atau 8 Zulhijjah 1330 Hijriah. Tujuannya mewujudkan cita-cita masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dengan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Bentuk perjuangannya, keagamaan dan pendidikan. Yang keenam ada Nahdlatul Ulama. Sejarahnya didirikan tahun 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926. Dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Tujuannya, di tengah-tengah masyarakat menegakkan ajaran Islam menurut paham Ahlu Sunnah wal Jamaah dan masih dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk perjuangannya di bidang keagamaan dan pendidikan. 7. Ada Taman Siswa. Sejarahnya, organisasi ini berdiri tanggal 13 Juli 1922 di Yogyakarta dan didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Tujuannya mendidik pemuda Indonesia dan juga sebagai alat perjuangan bagi rakyat Indonesia. Bentuknya pendidikan untuk pribumi. Nomor 8, Paguyuban Pasundan. Sejarahnya, Paguyuban Pasundan atau ejaan aslinya adalah Paguyuban Pasundan, sama ya kalau bacanya. Bacanya sama, cuma penulisannya berbeda. Ini ejaan lama. Adalah organisasi budaya Sunda yang berdiri sejak tanggal 20 Juli 1913 sehingga menjadi salah satu organisasi tertua yang masih eksis sampai saat ini. Secara tidak langsung, kelahiran Paguyuban Pasundan dipengaruhi oleh pendirian Budi Utomo. Atas inisiatif siswa-siswa Sunda di Stovia, diupayakan pembuatan organisasi untuk orang-orang Sunda.
Saat itu ditetapkan D.K. Ardiwinata sebagai penasihat dan Dayat Hidayat yang merupakan siswa Stovia sebagai ketua. Tujuannya, organisasi ini bertujuan menjaga adat istiadat di tanah Pasundan dan memajukan pendidikan masyarakat Sunda dengan mendirikan sekolah-sekolah. Bentuk perjuangannya di bidang pendidikan dan organisasi yang bergerak di bidang sosial dan juga budaya. Yang terakhir ada Jong Sumantranenbon. Sejarahnya, pemuda-pemuda yang berasal dari daerah Sumatera juga ikut mendirikan organisasi, mengikuti jejak-jejak murid Jawa dari sekolah menengah murid-murid Sumatera pada tanggal 2 Desember 1917 mendirikan Jong Sumantranenbon di Gedung Stovia. Organisasi ini didirikan di Jakarta dan mempunyai cabang di luar Jawa yaitu Padang dan Bukit Tinggi. Tujuannya adalah memperkokoh hubungan ikatan di antara murid-murid yang berasal dari Sumatera dan menanamkan keinsyafan bahwa mereka kelak akan menjadi pemimpin. Di samping itu juga ikut membangunkan perhatian dan mempelajari kebudayaan Sumatera. Bentuk perjuangannya organisasi di bidang sosial dan budaya. Terus lanjut lagi ke halaman 257, aktivitas individu. Carilah buku yang membahas tentang perlawanan rakyat pada masa pendudukan Jepang. Kalian juga dapat mencari data dari internet. Tuliskan secara singkat latar belakang, proses, dan akhir dari perlawanan tersebut. Yang pertama itu perlawanan rakyat Aceh. Tokohnya Tengku Abdul Jalil. Kemudian latar belakangnya. Masyarakat Aceh itu diperlakukan dengan sewenang-wenang dan mengalami penderitaan yang cukup lama karena banyak rakyat Aceh yang dikerahkan untuk romusa atau kerja paksa. Prosesnya bagaimana? Jadi pada tanggal 10 November 1942 terjadi penyerangan terhadap Jepang di Chot Plieng. Penyerangan tersebut dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil yang merupakan seorang guru mengaji di Chot Plieng. Sebanyak 2 kali Jepang berusaha menaklukkan wilayah Chot Plieng dan dua-duanya pun berhasil digagalkan oleh rakyat Aceh dengan serangannya dan berhasil memukul mundur Jepang ke daerah Lok Sumawe. Akhir perjuangannya bagaimana? Baru pada serangan terakhir yaitu yang ketiga, tanggal 13 November 1942, Jepang berhasil membakar masjid sementara pemimpin pemberontakan yaitu Tengku Abdul Jalil berhasil meloloskan diri dari kepungan musuh. Namun akhirnya tertembak dan meninggal dan gugur saat sedang sholat. Yang kedua, perlawanan Singaparna di Jawa Barat. Tokohnya ada Kiai Haji Zainal Mustafa. Latar belakangnya, pada masa itu rakyat Singaparna dipaksa untuk menghormati upacara Seikerei. Upacara Seikerei merupakan upacara penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan cara membungkuk ke arah matahari terbit. Dengan cara seperti ini, masyarakat Singaparna merasa sangat dipermalukan dan dilecehkan. Selain itu, mereka juga merasa menderita karena diperlakukan secara sewenang-wenang dan kasar oleh Jepang. Prosesnya, pada bulan Februari 1944, rakyat Singaparna melakukan perlawanan terhadap Jepang. Pasukan perlawanan dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Lalu akhirnya bagaimana? Jepang berhasil menangkap Kiai Haji Zainal Mustafa
pada tanggal 25 Februari 1944 dan pada tanggal 25 Oktober 1944 Kiai Haji Zainal harus menghentikan perjuangannya setelah beliau dihukum mati. Yang ketiga, perlawanan Indramayu, Jawa Barat, dipimpin oleh Haji Madrian. Latar belakangnya, pemungutan padi yang terlalu tinggi oleh Jepang dan pelaksanaan kerja paksa atau romusa yang telah mengakibatkan penderitaan rakyat yang berkepanjangan. Prosesnya, masyarakat Indramayu juga melakukan perlawanan terhadap Jepang. Pemberontakan tersebut terjadi di Desa Kamplongan pada bulan April tahun 1944. Selanjutnya, beberapa bulan kemudian, tepat pada tanggal 30 Juli 1944, terjadi pemberontakan di Desa Cidempet, Kecamatan Loh Bener. Akhir perjuangannya, Haji Madrian dan tokoh perlawanan lainnya dengan hormat diundang untuk menghadiri suatu pertemuan di Cirebon, dan mereka ditangkap begitu sampai di sana. Kemudian hal itu diikuti dengan penangkapan sejumlah tokoh-tokoh kecil di desa tersebut. Yang terakhir, perlawanan peta di Jawa Timur, dipimpin oleh Supriyadi. Jadi latar belakangnya, perlawanan ini disebabkan karena persoalan pengumpulan padi, romusha maupun heiho yang dilakukan secara paksa dan di luar batas peri kemanusiaan. Prosesnya, Sudanko Supriyadi memimpin pemberontakan peta melawan pasukan Jepang pada tanggal 14 Februari 1945. Pemberontakan Supriyadi ini merupakan pemberontakan terbesar yang dihadapi oleh Jepang. Akhirnya, para pejuang peta yang berhasil ditangkap kemudian diadili di Mahkamah Militer di Jakarta. Beberapa di antaranya dihukum mati, seperti Dr. Ismail, Muradi, Suparyono, Halir Mangkudijaya, Sunanto, dan Sudarmo. Sedangkan Sudanko Supriyadi berhasil meloloskan diri, namun sampai sekarang tidak diketahui nasibnya. Kemungkinan besar Supriyadi berhasil ditangkap Jepang, kemudian dihukum mati sebelum diadili. Halaman 270, aktivitas kelompok melakukan pengamatan terhadap berbagai peninggalan sejarah pada masa penjajahan, kemudian ditulis atau dicatat dalam tabel. Bentuk peninggalan yang pertama adalah irigasi Bendung Komering 10 di Belitang Madang Raya, Oku Timur, Sumatera Selatan. Makna bagi kehidupan sekarang adalah sampai sekarang masih difungsikan sebagai irigasi yang dimanfaatkan untuk pengairan lahan pertanian dan perkebunan di daerah sekitarnya. Cara melestarikannya bagaimana? Yaitu dengan menjaganya dan segera memperbaikinya apabila terjadi kerusakan. Bentuk peninggalan yang kedua, kebun teh kayu aro di Kerinci, Jambi. Makna bagi kehidupan sekarang, masih berproduksi sampai sekarang dan menjadi komoditi andalan untuk ekspor teh ke luar negeri. Bagaimana cara melestarikannya? Yaitu dengan menjaganya agar tetap lestari dan selalu merawat agar bisa tetap berproduksi dan bisa mesejahterakan rakyat di sekitarnya. Yang ketiga, ada Gedung Stovia di Jakarta. Maknanya merupakan bekas sekolah kedokteran pada masa penjajahan Belanda yang merupakan bukti bahwa pendidikan sangat penting bagi peningkatan SDM suatu negara dan sekarang dimanfaatkan sebagai gedung Museum Kebangkitan Nasional. Cara melestarikannya
dengan dikunjungi, dijaga, dan dilestarikan agar bisa bermanfaat bagi generasi berikutnya. Lalu ada Jalan Raya Pos, yaitu antara Anyer sampai Panarukan yang panjangnya kurang lebih 1000 km. Maknanya menjadi jalan pantai utara Jawa yang masih digunakan sampai sekarang, dipakai untuk menghubungkan beberapa daerah di Pulau Jawa. Cara melestarikannya dengan menjaga dan memperbaikinya apabila terjadi kerusakan. Kemudian ada Stasiun Ambarawa, maknanya sekarang menjadi museum kereta api dan menjadi museum monumen perjuangan rakyat Ambarawa mempertahankan kemerdekaannya. Cara melestarikannya dengan rajin mengunjungi museum dan menjaganya serta melestarikan benda-benda sejarah yang ada di dalamnya. Keenam, Gedung De Javasche Bank Surabaya. Maknanya sekarang menjadi Museum Bank Indonesia Surabaya dan menjadi monumen perkembangan sistem keuangan di Indonesia. Cara melestarikannya dengan mengunjunginya dan melestarikan koleksi museum yang ada di dalamnya. Yang ketujuh, Gedung Volksraad di Jakarta. Maknanya sekarang menjadi Gedung Pancasila yang sebelumnya menjadi tempat merumuskan Pancasila. Cara melestarikannya dengan memeliharanya dengan baik. Kemudian masuk ke uji kompetensi. Pilihan gandanya dulu. Yang pertama, tanah adalah milik negara, maka rakyat harus menyewa tanah kepada negara. Hal inilah yang melatar belakangi sistem sewa tanah pada masa pemerintahan Raffles. Nomor 2. Pelaksanaan tanah paksa telah menghancurkan perekonomian Indonesia dan merupakan beban yang berat karena A. Rakyat dipaksa menyerahkan 1/5 tanah pertanian kepada Belanda. Jadi di sini dilampirkan juga ketentuan-ketentuan kebijakan tanam paksa yang menghancurkan perekonomian Indonesia. Penting juga dicatat ya. Jadi baca sekalian. Yang pertama, tadi penduduk wajib menyerahkan 1/5 tanahnya untuk ditanami tumbuhan wajib dan berkualitas ekspor. Yang kedua, tanah yang ditanami tumbuhan wajib bebas dari pajak tanah. Ketiga, waktu yang dipakai untuk pengerjaan tumbuhan wajib tidak melebihi waktu untuk menanam padi. Keempat, apabila harga tumbuhan wajib sehabis dijual melebihi besarnya pajak tanah, kelebihannya dikembalikan kepada penduduk. Kelima, kegagalan panen tumbuhan wajib bukan kesalahan penduduk, melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah Belanda. Keenam, penduduk dalam pekerjaannya dipimpin penguasa pribumi, sedangkan pegawai Eropa menjadi pengawas, pemungut, dan pengangkut. Yang ketujuh, penduduk yang tidak mempunyai tanah harus melaksanakan kerja wajib selama 1/5 tahun atau 66 hari dan mendapat upah. Nomor 3. Pelaksanaan politik etis yang paling dirasakan dalam pergerakan nasional bangsa Indonesia adalah yang A. Pendidikan dengan munculnya golongan terpelajar. Tambahin lagi di sini, pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan politik etis pada tahun 1901, yaitu dalam bidang irigasi atau pengairan, emigrasi atau transmigrasi, dan edukasi atau pendidikan. 3 kebijakan tersebut sebenarnya bertujuan memperbaiki kondisi masyarakat yang semakin terpuruk. Namun, pelaksanaan kebijakan politik etis tetap lebih berpihak kepada penjajah. Dalam pelaksanaannya banyak penyelewengan dalam politik etis. Seperti yang pertama, irigasi hanya untuk kepentingan perkebunan Belanda. Lalu emigrasi atau transmigrasi hanya untuk mengirim orang-orang Jawa ke luar Jawa guna dijadikan buruh perkebunan dengan upah murah.
Yang ketiga, pendidikan hanya sampai tingkat rendah yang bertujuan memenuhi pegawai rendahan. Pendidikan tinggi hanya untuk orang Belanda dan sebagian anak pejabat. Selain mempunyai sisi negatif, tentunya ada segi positifnya, yaitu yang paling dirasakan bangsa Indonesia adalah pendidikan. Semakin banyak orang Indonesia berpendidikan modern yang kemudian mempelopori gerakan pendidikan, sosial, dan politik. Pengaruh pendidikan inilah yang melahirkan para tokoh pemimpin pergerakan nasional Indonesia. Yang keempat, perlawanan rakyat di berbagai daerah seperti Perang Padri, Perang Diponegoro, Perang Banjar, dan sebagainya pada masa penjajahan gagal mengusir penjajah dari Indonesia. Berikut yang merupakan penyebab kegagalan perjuangan pada masa tersebut, yaitu tergantung pada satu pemimpin, mengandalkan kekuatan fisik, dan masih bersifat kedaerahan. Nomor 5, berikut ini yang bukan karakteristik perjuangan bangsa Indonesia sebelum abad 20 adalah yang D. Kurang menggunakan siasat perjuangan diplomasi. Nomor 6, Serikat Islam asal mulanya adalah dari Serikat Dagang Islam yang didirikan oleh pedagang batik di Solo yang bernama Haji Saman Hudi. Nomor 7, perhatikan beberapa putusan di bawah ini. Yang termasuk putusan Kongres Sumpah Pemuda adalah yang pertama, nomor 2, Ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Lalu nomor 4, menetapkan lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan. Dan nomor 5, menetapkan bendera merah putih sebagai lambang negara Indonesia. Jadi nomor 7 jawabannya yang D, nomor 2, 4, dan 5. Nomor 8, perjuangan kemerdekaan Indonesia ditandai dengan era kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional yang dimaksud adalah kesadaran untuk membentuk pergerakan nasional. 9, pengerahan tenaga rakyat yang sangat menyengsarakan yang dilakukan pemerintah penduduk Jepang disebut dengan Romusa. Nomor 10, karena gerakan 3A tidak mendapat hasil seperti yang diharapkan, sebagai gantinya pemerintah pendudukan Jepang mendirikan Putra. Lalu ke soal esai. Soal esai yang pertama, jelaskan bagaimana penderitaan bangsa Indonesia akibat penjajahan pada masa VOC. Yang pertama, VOC melakukan berbagai bentuk kekerasan dan penyiksaan kepada rakyat Indonesia sehingga banyak masyarakat bangsa Indonesia yang meninggal. Hal ini disebabkan oleh adanya kerja paksa yang dilakukan oleh VOC. Yang kedua, VOC mengadu domba dengan politik Divide et Impera sehingga sesama bangsa Indonesia saling bermusuhan dan menimbulkan perang saudara antar bangsa Indonesia sendiri. Ketiga, monopoli perdagangan yang dilakukan VOC membuat rakyat menderita karena rakyat tidak bisa menjual rempah-rempah atau hasil bumi lainnya ke pedagang lain dan hanya bisa menjual ke VOC dengan harga sangat murah, sehingga kehidupan ekonomi sangat terbatas dan rakyat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara itu, VOC mendapatkan keuntungan yang besar. Keempat, bangsa Indonesia disuruh untuk membayar pajak berupa hasil bumi. Hal ini tentu akan mengurangi pendapatan bangsa Indonesia sekaligus merugikan bangsa Indonesia dari sisi keuangan dan perekonomian. Yang terakhir,
Belanda menyuruh membayar sewa lahan tanah yang dimiliki bangsa Indonesia dengan cara paksa, padahal lahan tersebut adalah milik lahan bangsa Indonesia. Nomor 2. Faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi Belanda menerapkan sistem tanam paksa di Indonesia? Yang pertama, pada masa penjajahan abad 19, tanaman perkebunan merupakan komoditas utama ekspor Indonesia. Karena itu, Belanda berusaha menaikkan ekspor tanaman perkebunan tersebut sehingga akan meningkatkan keuntungan bagi Belanda. Kedua, ketika awal abad ke-20, terdapat sebuah kebutuhan yang dianggap mendesak dikarenakan pemerintah Belanda yang pada waktu itu mengalami sebuah kerugian keuangan yang besar akibat dari menghadapi perang di Eropa. Dan yang ketiga, Belanda juga mengalami kerugian akibat menghadapi berbagai perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah, seperti Perang Padri dan Diponegoro. Nomor 3, bagaimanakah manfaat Sumpah Pemuda bagi kehidupan bangsa dan bernegara saat ini? Manfaat Sumpah Pemuda bagi kehidupan berbangsa dan bernegara pada saat ini yaitu meningkatkan jalinan persaudaraan dan kekeluargaan seluruh bangsa Indonesia. Yang B, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. C, menjalin kerukunan hidup dalam lingkungan masyarakat. D, meningkatkan jiwa patriotisme dan nasionalisme pada diri setiap warga negara Indonesia. Dan yang E, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam lingkup tatanan pertahanan nasional dari ancaman yang muncul dari luar negeri maupun dari dalam negeri sendiri. Nomor 4, bagaimanakah sikap kaum pergerakan terhadap penjajahan yang dilakukan oleh Jepang? Sikap yang ditunjukkan kaum pergerakan terhadap penjajahan Jepang yaitu A, memanfaatkan organisasi-organisasi buatan Jepang seperti Putra dan Barisan Pelopor untuk mengkampanyekan nasionalisme Indonesia dan kemerdekaan Indonesia. B, melakukan gerakan bawah tanah dengan pertemuan-pertemuan secara rahasia dan tidak resmi untuk menggalang semangat kemerdekaan dan tidak mengenal kompromi dengan Jepang. Yang C, melakukan perlawanan bersenjata secara langsung berhadapan dengan pasukan Jepang. Sikap ini ditunjukkan di beberapa daerah seperti di Aceh, Singaparna, dan Indramayu Jawa Barat, serta di Blitar Jawa Timur. Soal yang terakhir, nomor 5, bagaimanakah sikap kalian sebagai pemuda memaknai kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pejuang? Yang pertama, menjaga dan memelihara kemerdekaan ini sampai kapanpun. Lalu yang kedua, mengisi kemerdekaan dengan belajar dan menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Yang ketiga, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Keempat, menjaga kerukunan dan toleransi bangsa Indonesia. Dan yang kelima, selalu mengenang dan berterima kasih kepada para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sampai titik darah penghabisan. Pembahasan untuk kelas 8 IPS bab 4-nya sudah selesai kita kerjakan semua. Seperti biasa, untuk adik-adik yang selalu merasa terbantu oleh pembahasan kakak, like, share, dan subscribe-nya ditunggu. Kita akan bertemu lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.